Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk saudara mahasiswa dan mahasiswi yang non-muslim. Tapi pun saudara mahasiswa dan mahasiswi yang saya muliakan, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu bab 5 dengan judul Perencanaan Pesan Bisnis. Kita mulai dari yang pertama, 5.1, proses penyusunan pesan bisnis. Menyusun pesan bisnis yang menarik perhatian, mudah dibaca dan mudah dipahami, memerlukan suatu kreativitas. Namun demikian, tujuan penyusunan pesan bisnis bukanlah agar menerima terpesona atau si penerima terpesona akan pengetahuan dan kreativitas pengirim. Pesan bisnis yang dibuat hendaknya tetap berpusat pada penerima dan memiliki tujuan yang jelas. Agar pesan bisnis efektif, diperlukan pemahaman terhadap proses penyusunan pesan bisnis. Proses penyusunan pesan bisnis bahwa bersifat fleksibel. Proses penyusunan pesan bisnis umumnya terdiri dari 3 tahap sederhana, yaitu yang pertama adalah perencanaan pesan. Secara rinci, tahap perencanaan tersebut meliputi penentuan tujuan, analisis audiens, penelitian ide pokok, pemeliharaan saluran, dan media. Tahap yang kedua adalah penyusunan pesan. Di dalam penyusunan pesan kita harus bisa mengorganisasikan pesan dan memformulasikan pesan. Tahap ketiga adalah revisi pesan. Berbagai kegiatan pada tahap revisi pesan adalah: yang pertama, menyunting pesan, menulis ulang, memproduksi pesan, mencetak pesan. Kita lanjutkan pada 5.2, yaitu penentuan tujuan pesan bisnis. Pesan bisnis dapat menciptakan nilai tambah bagi perusahaan. Pesan-pesan yang disampaikan kepada pihak lain hendaknya mampu menjaga dan meningkatkan citra perusahaan. Untuk dapat menciptakan goodwill, setiap pesan bisnis hendaknya memiliki tujuan yang jelas, dapat diukur, dan tidak bertentangan dengan tujuan organisasi. Ada 3 tujuan umum komunikasi bisnis. Yang pertama adalah memberikan informasi. Yang kedua, membentuk atau membujuk atau persuasi. Yang ketiga, melakukan kerjasama atau kolaborasi. Pesan yang dibuat tidak ada gunanya apabila gagal mencapai tujuan. Oleh karena itu, tujuan pesan bisnis hendaknya realitas dan tidak bertentangan dengan tujuan perusahaan atau organisasi. Kemudian 5.3, analisis audiens. Dalam menganalisis audiens, yang pertama atau A adalah mengembangkan profil audiens. Analisis terhadap audiens yang sudah dikenal biasanya relatif lebih mudah dilakukan tanpa harus melalui penelitian yang rumit. Demikian juga reaksi atas pesan yang dikirim kepada orang yang sudah dikenal adalah atasan, rekan sekerja, pelanggan lama, dan pemasok lama. Apabila audiens belum dikenal, maka petunjuk berikut bisa dipergunakan untuk membantu melakukan analisis. Yang pertama, analisis siapa pihak penerima pesan. Kedua, understand bagaimana pengetahuan penerima mengenai subjek. Ketiga, demografik, berapa umur, jenis kelamin, pendidikan penerima. Interests, apa yang menarik perhatian penerima. Environment, apakah penerima bersahabat atau bermusuhan. Need, informasi apa yang diperlukan. Customize, bagaimana penyesuaian pesan yang diperlukan.
expectation, apa yang diharapkan penerima. Kemudian B, mengenali penerima primer. Apabila penerima terdiri dari beberapa orang, perlu dikenali orang-orang terpentingnya yang berpengaruh atau bertindak sebagai pengambil keputusan. Biasanya orang yang berkedudukan tinggi bertindak sebagai pengambil keputusan. Namun ada kalanya justru orang yang berkedudukan rendah yang berpengaruh terhadap pengambilan keputusan tertentu. C, menetapkan jumlah dan komposisi audiens. Jumlah penerima juga mempengaruhi pesan bisnis. Menulis pesan bisnis yang ditunjukkan hanya kepada satu orang akan berbeda dengan pesan bisnis yang ditunjukkan kepada orang banyak. Gaya menulis, format, dan bahasa pesan bisnis yang ditunjukkan kepada orang banyak cenderung lebih formal. D, mengukur tingkat pemahaman audiens. Apabila penerima memiliki latar belakang yang sama dengan pengirim, maka pada umumnya mereka dianggap memiliki pemahaman yang relatif sama terhadap satu pesan. Dalam keadaan demikian, pengirim tidak perlu melakukan usaha-usaha tertentu untuk memberikan penjelasan-penjelasan tanpa rasa bosan agar tidak terjadi kekeliruan dalam interpretasi atau penafsiran. E, memperkirakan reaksi penerima. Cara mengorganisasikan pesan sangat tergantung pada reaksi yang diperkirakan akan dilakukan oleh si penerima. Untuk menghindari kritik dan perdebatan, pesan bisnis sebaiknya dilengkapi dengan argumentasi yang didukung dengan bukti-bukti yang cukup dan penjelasan yang memadai, serta diakhiri dengan kesimpulan dan rekomendasi. F, memenuhi kebutuhan informasi audiens. Pesan yang baik akan mampu memenuhi semua pertanyaan penerima. Memenuhi kebutuhan informasi penerima merupakan salah satu kunci sukses pesan bisnis. Ada 5 pedoman yang perlu diperhatikan agar pesan bisnis mampu memenuhi kebutuhan informasi audiens. Yang pertama adalah temukan apa yang ingin diketahui audiens. Karena tidak semua audiens pandai mengungkapkan apa yang ingin diketahuinya, cobalah menggali keinginan audiens dengan melakukan pertanyaan ulang yang lebih spesifik untuk menghindari keraguan-raguan. Kedua, antisipasi pertanyaan yang tidak diungkapkan. Dalam mengantisipasi pertanyaan yang tidak diungkapkan ini, informasi tambahan yang relevan perlu diberikan untuk mengantisipasi kebutuhan informasi yang tidak disadari oleh audiens. Hal itu akan menimbulkan kesan baik karena audiens memperoleh informasi yang lebih luas dari harapannya. Ketiga, berikan semua informasi yang diperlukan oleh audiens. Ujilah kelengkapan pesan yang dikirim dengan berpedoman pada 5W plus 1H. W pertama adalah what, when, where, who, dan how. Keempat, pastikan bahwa informasi yang diberikan akurat. Dalam bisnis, ketepatan informasi harus dipastikan terlebih dahulu sebelum membuat komitmen tertulis. Kaji ulang tanggal jadwal, asumsi, perhitungan, matematika, atau keuangan untuk memastikan keabsahannya. Kelima, memuaskan kebutuhan emosional dan praktisi audiens. Pesan yang bertujuan membujuk dan bekerja sama seringkali gagal mengubah keyakinan atau perilaku audiens. Kegagalan itu bisa disebabkan oleh pesan yang menyajikan informasi yang tidak diperlukan, alasan yang dikemukakan tidak rasional, dan terlalu panjang atau tidak menarik untuk dibaca. Untuk mencapai tujuan komunikasi, diupayakan agar pesan bisnis menggunakan pendekatan emosional audiens, terstruktur, rasional, serta disusun dengan format yang menarik. Kita lanjutkan dengan 5.4, penentuan ide pokok. Setiap pesan bisnis, baik panjang maupun pendek, pasti mengacu pada satu ide pokok.
Ide pokok biasanya dimulai dari ide-ide lain ya, atau supporting ide. Ide pokok merupakan pernyataan tentang suatu topik yang menjelaskan isi dan tujuan topik tersebut sehingga dapat diterima dengan baik oleh audiens. Penentuan ide pokok memerlukan pengalaman dan kreativitas. Ada 3 pokok atau cara yang dapat dipergunakan untuk menentukan ide pokok. Yang pertama adalah brainstorming, yaitu penentuan ide pokok dengan membiarkan pikiran mencari berbagai kemungkinan ide pokok secara leluasa. Ide yang diperoleh dengan cara tersebut akan lebih bervariatif, baru dan orisinil. Kedua, berdasarkan petunjuk atasan. Dalam organisasi yang menganut sistem senioritas, para pelaksana cenderung meminta petunjuk atasan dalam menentukan ide pokok. 3. Kebiasaan. Untuk situasi yang relatif sama atau kejadian yang berulang, biasanya dikembangkan ide pokok tertentu yang relatif sama. Penentuan ide pokok dilakukan berdasarkan kebiasaan. 5.5 Pemilihan saluran dan media. 1. Saluran komunikasi lisan. Saluran komunikasi lisan merupakan saluran yang paling banyak digunakan dalam bisnis. Komunikasi itu antara lain percakapan antara 2 orang secara langsung, tatap muka, melalui telepon, wawancara, pidato, seminar, pelatihan, dan presentasi bisnis. Saluran itu disukai karena sederhana, spontan, nyaman, praktis, ekonomis, dan memiliki kemampuan yang lebih tinggi dalam memberikan umpan balik atau feedback. Saluran lisan dapat digunakan apabila diperlukan umpan balik secara langsung dari si penerima. Kemudian pesan relatif sederhana dan mudah dimengerti. Kemudian tidak memerlukan catatan permanen. Kemudian penerima dapat dikumpulkan dengan mudah dan ekonomis. Kemudian ingin mendorong interaksi untuk pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Yang kedua, saluran komunikasi tertulis. Pada saluran komunikasi tertulis, pesan-pesan tertulis dalam bisnis dibuat dalam berbagai bentuk, misalnya surat, memo, proposal, dan laporan. Pilihan kata dalam tertulis dilakukan dengan hati-hati untuk mempertahankan nada sopan dan bersahabat. Saluran komunikasi tertulis tepat digunakan apabila tidak diperlukan umpan balik secara langsung dari penerima, kemudian memerlukan terinci dan kompleks. Yang ketiga, memerlukan perencanaan yang seksama. Yang keempat, memerlukan catatan permanen. Kemudian penerima dalam jumlah yang banyak. Kemudian penerima sulit dijangkau karena tersebar secara geografis. Selanjutnya ingin meminimalkan peluang distorsi media pada saluran lisan. Kemudian percakapan tatap muka ya. Maksudnya begini, media pada saluran lisan ini yang pertama adalah percakapan tatap muka ya, atau tatap muka, rapat, seminar, konferensi, kemudian telepon atau voicemail, radio, televisi, komputer, pita audio dan video ya, telekonferensi, video conference, media pada saluran, sedangkan media pada saluran tertulis, surat, memo, laporan proposal, elektronik mail, telepon atau SMS, komputer, fax, telegram, pos biasa dan khusus. Saudara mahasiswa dan mahasiswi yang saya muliakan, demikianlah materi yang dapat saya berikan pada hari ini. Mudah-mudahan dapat diterima dan dimengerti oleh saudara semua. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.